minta dipulihkan sebagai Ketua MK. Profesor Jimli minta Anwar Usman legowo. Umur udah tua, emang suka buat ulah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Jadi ikhlas saja terima, legowo gitu loh. Jabatan itu kan amanah dari Allah. Dibayangkan sekarang ini kubu 01 dan kubu 03 mau mempersoalkan ke MK semuanya. Kalau ketuanya masih Anwar Usman gimana? Itu putusan MK itu sudah solusi, udah terima. Walaupun tidak enak bagi pribadi tertentu. Tanda-tandanya ada semacam itu. Salah satunya kan ini, sudah ada warning kemungkinan iparnya Presiden Jokowi, Pak Anwar Usman yang dipecat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu bisa kembali menjadi Ketua MK kalau gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta itu dimenangkan oleh Majelis Hakim ya Mbak ya. Dan tanda-tandanya kuat karena ternyata tanggal 31 Januari kemarin kan ada gugatan intervensi itu dari dua pihak, yakni Profesor Denny Indrayana yang ahli hukum tata negara dari UGM dan juga TPDI ya, Tim Pengacara Demokrasi Indonesia, Petrus Silistianus ya. Itu sudah ditolak gugatan intervensinya dan artinya ya sekarang kasusnya tidak ada yang mengintervensi, jadi dia melenggang sendirian, tinggal bagaimana keyakinan hakim nanti. Hakim Konstitusi Anwar Usman belum menyerah melawan sanksi yang dijatuhkan MK dalam putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan yang dibacakan dalam sidang pleno MK yang terbuka untuk umum Selasa 7 November silam menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama. Sanksi yang diberikan kepada Anwar Usman adalah mencopot jabatannya sebagai Ketua MK, tak berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya berakhir. Anwar Usman pun tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPD, DPR, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Amar putusan yang dibacakan Ketua MK Profesor Jimli Asidiki memerintahkan Wakil Ketua MK dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan diucapkan untuk menyelenggarakan pemilihan pimpinan MK yang baru. Menindaklanjuti mandat itu, 9 hakim konstitusi pun melakukan rapat permusyawaratan hakim atau RPH Kamis 9 November yang hasilnya disepakati memilih Suhartoyo dan Saldi Isra sebagai ketua dan wakil ketua. Halah, sudahlah. Lebih baik Anwar Usman ini istirahat saja. Jangan membuat onar. Jangan sampai nanti akibat membuat gaduh dipermasalahkan lagi dan tentu akan merugikan Anwar Usman sendiri. Memang dalam pokok perkara gugatan itu memuat 4 hal. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal atau tidak sah keputusan MK nomor 17 tahun 2023 tentang pengangkatan Ketua MK masa jabatan 2023-2028. Ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan MK nomor 17 tahun 2023 tertanggal 9 November. Keempat, mewajibkan tergugat merehabilitasi dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai Ketua MK periode 2023-2028 seperti semula sebelum diberhentikan. Mengutip laman SIPP PTUN Jakarta, proses Majelis Hakim PTUN Jakarta telah menjatuhkan putusan sela Rabu 31 Januari lalu. Putusan sela itu intinya menolak permohonan pemohon intervensi 1 atas nama Profesor Denny Indrayana dan pemohon intervensi 2 atas nama Pergerakan Advokat Nusantara dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi. Salah satu kuasa hukum Profesor Denny Indrayana, M. Razif Barokah, membenarkan putusan sela PTUN Jakarta yang menolak permohonan pemohon intervensi 1 atas nama Profesor Denny Indrayana. Tentu saja pihaknya merasa kecewa dengan putusan sela itu, apalagi Profesor Denny sebagai salah satu yang melaporkan Anwar Usman ke MK sejak Agustus 2023. Kritik putusan sela itu ditolak, tapi Razif menegaskan pihaknya tidak akan berhenti dan terus mengawal perkara tersebut, termasuk mendoakan yang terbaik bagi MK, Ketua MK, dan MK agar diberikan kemudahan dan dikuatkan dalam menghadapi gugatan Anwar Usman. Terpisah, Profesor Jimli berharap Anwar Usman bersikap negarawan dan legowo menerima sanksi MK yang mencopot jabatannya sebagai Ketua MK.
Gugatan yang diajukan Anwar ke PT UN Jakarta untuk memulihkan jabatannya seperti sebelum diberhentikan itu sesungguhnya tidak perlu dilakukan, sebab ujungnya nanti akan berpotensi menimbulkan masalah ketika menangani sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Secara umum, Jimli yang pernah menjabat sebagai Ketua MK periode pertama itu menegaskan putusan MK sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 2 MK-L-11/2023 yang memuat sejumlah sanksi etik dinilai sudahlah tepat. Putusan itu penting untuk menghindari peluang terjadinya konflik kepentingan. Jadi memang Anwar Usman tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk merebut kembali posisinya sebagai Ketua MK. Karena sekarang ada gugatan yang dilakukan oleh kubu 0103. Jika Anwar Usman yang menjadi Ketua MK, maka bisa loloskan lagi Gibran. Bagaimana menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah, ini kan maklar kekuasaan, jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Dan kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember, sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar nanti